Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua MPLS di SMP Mahardika. Kita akan masuk ke materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, di sini apa itu belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan, kemudian juga terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan hasil yang maksimal. Buat apa belajar efektif? Supaya nanti akan dicapai suatu keberhasilan dan kesempurnaan, baik dari segi nilai maupun kompetensi yang diinginkan. Nah, di sini dikatakan mengapa harus terjadwal dan menyenangkan. Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat dipergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Nah, untuk belajar yang efektif itu harus memperhatikan lingkungan juga. Yang pertama, pilihlah tempat yang menurutmu nyaman. Kemudian juga kalau misalkan kalian lebih nyaman dengan menggunakan musik, silahkan gunakan musik. Nah, dengan musik misalkan ternyata lebih konsen. Kemudian juga denyut nadi dan tekanan darah pun akan menurun, artinya lebih rileks. Dan gelombang otak akan melambat sehingga otot-otot akan rileks. Tanpa musik biasanya itu akan sulit konsen, kemudian denyut nadi dan tekanan darah akan meningkat, otomatis gelombang otak semakin cepat dan otot-otot akan meregang. Nah, sekarang teknik apa yang kamu gunakan pada saat belajar yang efektif? Bisa mencatat bebas, kemudian juga di sini dikatakan membuat peta pikiran. Mencatat bebas ini biasanya digunakan untuk mencatat apa saja informasi yang sampai ke otak kalian. Sedangkan dengan menggunakan peta pikiran, yaitu kalian harus mengkonsep dulu, membuat skema atau peta pikiran yang dituliskan inti-intinya saja. Nah, di sini otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk, dan suara, sehingga teknik peta pikiran itu sangat efektif untuk belajar yang efektif. Kemudian di sini ada pengaturan jadwal belajar yang efektif. Pedomannya, perhatikan waktu, bagaimana kamu menghabiskan waktumu, kemudian juga kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia, dan kapan kamu dapat belajar dengan baik. Nih, rencana jadwal belajar yang efektif di sini harus ada aturannya. Yang pertama, beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan-bahan sebelum masuk ke kelas atau sesudah pulang dari sekolah. Kemudian juga atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah di kelas. Sehingga kemungkinan pada saat nanti ada evaluasi atau ada ulangan, kita bisa mengingatnya dengan baik. Kemudian, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Itu plus minus ya, bisa 50 atau kurang. Kemudian juga pilih tempat yang nyaman, rencanakan juga deadline-nya. Jadwalkan waktu untuk belajar sebanyak mungkin, bisa dijadwalkan pagi, siang, ataupun sore hari. Kemudian juga dijadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Hati-hati jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Nah, itulah cara-cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.